Berapa? Tak ada nomornya. Masuk sudah? Masuk sudah? Masuk sayang. Pelan-pelan, Sila. Hadapnya sini kan? Anu Bu, maunya baris dulu tadi. Oke, tak keluarkan dulu. Ya, anak-anak keluar dulu, baris di luar dulu, ayo. Kanan, pakai tangan kanan, pakai tangan kanan. Kasihkannya pakai tangan kanan. Kasihkannya pakai tangan kanan. Kasihkan tiketnya pakai tangan kanan. Nggak usah pakai tangan kanan, pakai tangan kanan, Brian. Tiketnya ditaruh di tangan kanan semuanya. Ngasihkan pakai tangan kanan. Kanan. Pakai tangan kanan. Tuh, kasihkan omnya, kasih tangan kanan ya. Gantian. Sabar sayang. Sana sama Pak Aiko. Ayo Bu. Kasihkan pakai tangan kanan ya. Aina pakai tangan kanan. Om, aku mau ngatur anakku dulu Om ya. Ya Bu, laki-laki di belakang. Sepatunya rapikan di sana, sepatu di sana. Sana sepatunya. Sepatu di sana kelas 3. Dirapikan. Sudah masuk nak, masuk sayang, masuk. Masuk sini sayang. Kasih omnya tiketnya. Ya, baik adik-adik, acaranya mau dimulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, semangat sekali ya. Sudah pada sarapan? Ya, sudah semangat banget ya. Baik, selamat datang di acara nonton bersama bioskop 3 dimensi.
Nah, hari ini kita akan belajar bersama mengenal teknologi 3D sejak dini. Sebelum dimulai, kakak bacakan beberapa peraturan dulu ya. Yang pertama, selama menonton nanti, kacamatanya harus selalu dipakai. Yang kedua, boleh teriak tapi tidak boleh melambai-lambaikan tangan. Kayak gini-gini nggak boleh ya. Nanti temennya yang di belakang nggak kelihatan. Kalau teriak-teriak boleh, biar nontonnya lebih seru. Nah, yang ketiga, bagi yang bawa makanan, Halo. Tadi apa petunjuk? Tangannya nggak usah diangkat-angkat. Ya, tangannya nggak usah diangkat-angkat. Wow. Keren. Bisa bayangkan kan kalau di kelas ributnya kayak gini. Ya, boleh tepuk tangan dulu. Ya, tadi adik-adik lihat hewan apa aja? Lihat, Monkey. lihat ya. Banyak ya, sebentar. Nah, tadi sebentar. Halo. Lalu, adik-adik. Hai. Sudah pakai kacamatanya saya. Ya. Halo. Oke, di film tadi terjadi penebangan hutan secara liar sehingga hewan-hewan tidak punya tempat tinggal ya. Yang mengajarkan kita untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Nah, apalagi adik-adik di sini sebagai warga Kalimantan, di mana Kalimantan ini adalah salah satu paru-paru dunia ya. Halo. Nah, tugas adik-adik sebagai generasi penerus adalah untuk menjaga lingkungan ya. Menjaga lingkungan bisa dimulai dari hal kecil. Contohnya dengan tidak membuang sampah sembarangan ya. Ya baik, kita lanjut ke film yang kedua. Kita nonton Dinosaurus.
memiliki sayap pada bagian punggung dan juga pada bagian kaki. Sayap ini akan mendorong kita pergi kemana saja untuk melihat betapa mengagumkannya alam kita ini. Kalian siap untuk belajar bersamaku? Ayo kita mulai. Kali ini kita akan belajar tentang sistem tata surya. Aku akan mengajak kalian melihat dan belajar tentang tata surya kita. Kita punya matahari sebagai pusat tata surya dan lihat urutan planet dimulai dari Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kita bisa mulai dari matahari. Ayo kita ke sana. Panas sekali. Ini adalah matahari, teman-teman. Matahari merupakan bola gas raksasa yang memancarkan cahayanya sendiri. Cahaya matahari ini menjadi sumber energi bagi kehidupan tata surya kita, terutama planet bumi. Matahari memiliki diameter yang panjangnya 109 kali lipat dan beratnya 330.000 kali lipat dibandingkan bumi. Kekuatan gravitasi ini yang menjadikan matahari sebagai pusat tata surya kita. Gerakan berputar planet-planet mengelilingi matahari ini disebut revolusi planet. Lama revolusinya tentu saja berbeda-beda. Selain berevolusi, planet-planet juga berotasi. Rotasi adalah gerakan berputar pada poros masing-masing planet. Planet dikelompokkan menjadi dua, yaitu planet dalam yang terdiri dari Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Dan planet luar yang terdiri dari Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kalian mau tahu tentang planet-planet ini? Ayo, ikut terbang bersamaku. Planet Merkurius adalah planet terkecil di dalam tata surya dan juga merupakan planet yang paling dekat dengan matahari. Kala revolusinya 88 hari dan kala rotasinya 59 hari. Permukaan Merkurius terdiri dari inti besi besar dengan radius 1800 sampai 1900 km. Itu hampir seukuran bulan loh. Permukaan
Permukaan Merkurius terdiri dari ribuan kawah akibat tabrakan dengan meteor. Kontur Merkurius beraneka ragam, mulai dari dataran hingga pegunungan dengan ketinggian lebih dari 1 km. Merkurius adalah planet yang paling sedikit diteliti di antara planet dalam. Planet ini bernama Venus. Venus adalah planet kedua terdekat dengan matahari. Diameter planet ini mencapai 12.103,6 km atau sekitar 95% diameter bumi. Venus mirip dengan bumi, teman-teman. Selain ukurannya yang hampir sama, Venus dan bumi sama-sama memiliki beberapa kawah yang menunjukkan usianya yang relatif muda. Ketika masa kuno dulu, Venus dianggap dua objek yang berbeda. Orang kuno menamainya sebagai bintang pagi atau Eosporus dan bintang malam atau Hesperus. Permukaan Venus tertutup oleh lapisan beberapa kilometer awan tebal. Awan ini membuat suhu permukaan Venus menjadi sangat panas, yaitu 466,85 derajat Celcius. Venus berotasi selama 234 hari dan berevolusi selama 225 hari. Oleh karena itu, di Venus, satu harinya lebih lama daripada 1 tahun. Karena arah rotasinya berlawanan dengan bumi, maka di Venus, matahari akan tampak terbit dari barat dan tenggelam di timur. Nah, disinilah tempat manusia, hewan, dan tumbuhan hidup. Planet bumi. Banyak yang harus kita ketahui tentang planet kita ini. Seperti planet lainnya, bumi juga berevolusi dan berotasi. Bumi berevolusi selama 1 tahun dan berotasi selama 1 hari. Jadi putarannya sejauh 15 derajat setiap jamnya. Karena rotasi ini, dari bumi akan terlihat matahari yang terbit dari timur dan terbenam di barat. Maka akan ada daerah yang tersinari matahari dan ada yang tidak. Sehingga terjadi siang dan malam. Lebih dari 70% bumi ditutupi oleh air dan sisanya terdiri dari benua dan pulau-pulau yang memiliki banyak danau dan sungai. Bagian tutup bumi sebagian besar tertutupi oleh es. Inti bumi terdiri dari besi padat, sedangkan inti luarnya berupa fluida yang menciptakan medan magnet. Diameter bumi mencapai 12.742 km. Uniknya, planet bumi memiliki satelit alami bernama Bulan. Bulan juga berotasi dan berevolusi. Planet keempat dalam tata surya kita adalah planet Mars. Planet Mars berevolusi pada matahari selama 686,83 hari dan berotasi selama 25,62 jam atau 1,06 hari di bumi. Permukaan planet ini paling mirip dengan bumi dibandingkan dengan planet-planet lainnya. Oleh karena itu, planet Mars adalah tempat alternatif terbaik untuk kita huni selain planet bumi. Namun, suhu di planet Mars terlalu ekstrim. Ada di antara minus 142 derajat Celcius hingga 15 derajat Celcius. Walaupun kecil, Mars memiliki gunung tertinggi di tata surya yang bernama Gunung Olympus. Tinggi gunung ini mencapai 27 km atau sekitar 3 kali lipat Gunung Everest yang menjadi gunung tertinggi di bumi. Planet Mars juga memiliki satelit loh. Fokus mengorbit pada jarak 9.000 km dan memiliki radius 11 km. Sedangkan Deimos mengorbit pada jarak 23.000 km dan memiliki radius 6 km. Nah, inilah planet terbesar yang ada di dalam tata surya kita. Planet ini dinamakan Jupiter. Lihat, di sana ada titik merah. Terlihatnya sih seperti kecil, tapi ukurannya melebihi bumi loh. Selain itu, Jupiter memiliki gravitasi yang terkuat dan kecepatan rotasi yang paling cepat. Jupiter hanya memerlukan waktu kurang dari 10 jam untuk berotasi. Ukuran Jupiter yang sangat besar membuatnya dapat terlihat dari bumi tanpa menggunakan teleskop jika langit malam sedang cerah. Jupiter pernah ditabrak sebuah komet dan menghasilkan titik gelap di daerah benturannya. Hei, kamu lihat itu? Ada sesuatu yang mirip dengan pesawat luar angkasa. Ayo kita cek ke sana. Ini namanya planet Saturnus.
Planet ini memiliki inti yang sangat panas. Suhunya mencapai 14.730 derajat Celcius. Satelit buatan yang bernama Cassini diterbangkan untuk melakukan manuver di orbit sekitar Saturnus. Satelit Cassini ini telah memberikan banyak data baru kepada para ilmuwan. Misinya dimulai dari tahun 2004 hingga tahun 2008. Ini dia planet Uranus. Cincinnya memang tidak seperti Saturnus yang berwarna cerah. Cincin Uranus sangat gelap dan sempit. Para ilmuwan percaya bahwa cincin planet ini masih terhitung baru. Uranus membutuhkan waktu 84 tahun untuk sekali mengorbit matahari. Dan kecepatan orbitnya mencapai 6,6 km per detik. Rotasinya seperti Venus, yaitu dari timur ke barat. Dilihat dari graf rotasinya, sumber Uranus ini adalah 97 derajat. Itu berarti kutub selatan Uranus mengarah pada bumi. Kemiringan ini diyakini sebagai akibat adanya objek seukuran bumi yang menabrak Uranus miliaran tahun yang lalu. Hanya ada satu pesawat ruang angkasa yang dapat mengunjungi Uranus, yaitu NASA Voyager 2. Inilah planet terjauh dari matahari. Planet terakhir dalam tata surya kita ini bernama Neptunus. Untuk mengitari matahari, Neptunus membutuhkan waktu selama 165 tahun. Awalnya, planet ini dianggap sebagai bintang, lalu penelitian lebih lanjut, akhirnya Neptunus disebut sebagai planet. Neptunus memiliki totalnya 13 bulan yang berukuran kecil. Bulan terbesar Neptunus bernama Triton. Triton diperkirakan merupakan objek yang tertarik dari Kuiper dan bukan terbentuk di sekitar Neptunus. Ini adalah wilayah sabuk Kuiper. Sabuk Kuiper ini adalah tempat bagi ratusan orbit objek. Ilmuwan menyatakan bahwa komet yang mengorbit matahari dalam waktu kurang dari 200 tahun berasal dari wilayah sabuk Kuiper ini. Nah, teman-teman, kita sudah berkeliling tata surya. Sekarang kita sudah mengenal matahari, planet, asteroid, sabuk Kuiper, serta komet. Nanti kita akan mempelajari hal lain yang tak kalah menarik di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Ya, adik-adik disimak kan tadi pelajarannya. Tadi kita belajar apa aja? Ada planet dalam, ada planet luar. Apa lagi? Matahari. Ya, dan lain-lain ya. Nah, sekarang sebentar. Sekarang kakak ada pertanyaan. Siapa yang bisa jawab? Boleh angkat tangan ya. Nah, sekarang siapa yang bisa sebutkan 2 planet dalam? Tadi ada penjelasannya di awal. Boleh ada maju sini. Ayo. Ayo, namanya siapa dari kelas berapa? Dari kelas berapa? Ayo, sebutkan 2 planet dalam. Nah, boleh tepuk tangan dulu. Anda dapat. Ya. Siapa yang bisa sebutkan satelit alami bumi? Tadi ada penjelasannya di tengah. Ayo, siapa? Sana. Ayo, ada di sini. Apa? Ayo, namanya siapa dari kelas berapa? Namanya? Bukan. Satelit alami bumi adalah bulan. Ya, boleh tepuk tangan. Satelit alami bumi adalah bulan ya. Ya, baik, kita lanjut ke film keempat. Film keempat kita nonton Di kelas
kelas 1 di kelas. Ayo sudah masuk di dalam. Ya, masuk di dalam. Dipakai sepatunya, langsung dipakai sepatunya. Ya, masuk di dalam. Pakai sepatunya dulu. Pakai sepatu. Ini kelas 2. Terkeringat ya. Iya, kenapa? Dah, masuk sudah. Alki, masuk. Iya, duduk masuk. Duh, kemana kamu? Duduk. Ada, ayo. Ayo. Masuk. Ayo kelas 1 masuk. Ayo Adam masuk. Jauh. Duduk. Enggak. Yang bagus kok ngomongnya. Biar banyak temannya. Bu, tadi banyak yang nangis. Iya kan? Hah? Nah, sebentar dulu. Kita berdoa. Gimana tadi? Nonton filmnya? Seru? Kenapa? Kok di sini dingin tuh?